udah baca materinya, siapa yang bisa menyebutkan organ pencernaan dari mulut hingga anus? Silahkan. Terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, besar dan anus. Ya, betul. Sekarang Ibu akan membacakan kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi menerapkan pemeriksaan anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, mengidentifikasi struktur organ sistem pencernaan dengan percaya diri. Nah, jadi menunjukkan organ pencernaan makanan pada kantong dengan percaya diri. Yang ketiga, memperagakan tubuh sendiri dengan menunjukkan letak masing-masing organ pencernaan secara kreatif. Yang keempat, menganalisis organ-organ yang menunjang sistem pencernaan makanan dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, menyimpulkan fungsi organ pencernaan secara demokratis. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur organ-organ dalam sistem pencernaan dengan percaya diri. Dengan menunjukkan pantong anatomi pencernaan, peserta didik mampu menunjukkan organ-organ pencernaan secara benar. Yang ketiga, dengan menggunakan tubuh sendiri, peserta didik mampu memperagakan letak organ pencernaan. Yang keempat, melalui kajian diskusi, peserta didik dapat menganalisis organ yang menunjang dalam proses pencernaan makanan. Yang kelima, menyimpulkan fungsi organ pencernaan. Tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Dalam tahap ini, Ibu akan melakukan penilaian dengan menggunakan dengan penilaian sikap pembelajaran saat diskusi dan presentasi, sehingga Ibu harapkan kalian semua aktif dalam mengerja kelompok ya. Dan penilaian pengetahuan untuk mengerjakan soal nanti Ibu akan bagikan melalui Google Form dan WA grup kalian. Apa pentingnya kita mempelajari sistem pencernaan? Nah, itu penting bagi kita untuk mengetahui anatomi sistem pencernaan karena berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ya. Beberapa makanan yang kita makan ada yang menimbulkan masalah kesehatan. Contohnya makanan pedas, asam, jadi terlalu pedas atau terlalu asam. Lambung kita tidak terlalu toleransi atau tolerir terhadap makanan yang begitu merangsang. Nah, itu makanan yang merangsang itu yang pedas dan asam. Jadi kita sebagai petugas kesehatan harus mengetahui sistem pencernaan makanan dan asupan gizi yang kita konsumsi. Agar apa? Agar tidak terjadi gangguan pencernaan baik pada diri sendiri atau pada pasien. Jadi harus hati-hati makan. Yang kedua, sistem pencernaan makanan merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengolah makanan dan menyerap zat yang berguna di dalam makanan. Hasil nutrisi yang didapatkan setelah mencerna makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan untuk membuat energi. Nah, itu ya. Jadi penting sekali. Jadi untuk hari ini perhatikan dulu gambar yang ada ini. Ini gambar ini ada ya. Ada gambar tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Apa fungsi mulut? Apa fungsi mulut? Yang pertama adalah untuk menghancurkan makanan
descendens. Lalu ini adalah sigmoid. Lalu selanjutnya adalah anus. Nah, setelah melihat gambar ini, apa yang ada yang bisa kita tanyakan? Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Usus halus terdiri dari berapa bagian? Ya, usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum. Yang kedua adalah ileum. Selanjutnya ileum. Ada lagi yang mau menambahkan pertanyaannya? Ya. Kalau usus besar terdiri dari berapa bagian? Ya, usus besar itu terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens. Selanjutnya adalah anus. Jadi sekarang itu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Silakan duduk pada kelompok masing-masing. Udah duduk pada kelompok masing-masing? Sudah. Ya, jadi kalian akan dibagikan kasus di LKPD. Nanti kalian bicarakan selama 10 menit. Nanti hasil dari kerja kelompoknya akan dipresentasikan ya. Ini dibagikan LKPD kalian. Silakan berdiskusi. Sambil berdiskusi kita melihat video ya. Ini adalah video tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Bukunya makanan. Ya, jadi begitulah sistem pencernaan pada manusia ya. Mulai makanan yang kita makan dari mulut sampai hingga ke anus. Jadi proses pencernaan makanan itu ada beberapa tahap. Nah, yang pertama ini adalah ingesti. Apa itu ingesti? Proses masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, proses penghancuran makanan oleh gigi secara mekanik. Jadi dicampur dengan air liur. Peristaltik, di mana terjadi gelombang kontraksi involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui
absorpsi dapat berlangsung. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah proses alih pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik. Nah, jadi penyerapan makanan itulah absorpsi. Absorpsi itu terjadi pada usus halus dan usus besar. Yang pertama adalah di usus halus. Di usus halus zat-zat makanan itu diserap oleh usus halus, dikirim ke mana? Ke pankreas. Si pankreas diolah lagi zat-zat makanan tadi menjadi zat energi, disalurkan ke pembuluh darah. Makanya kita ada tenaga. Kalau pada orang yang mengalami diabetes mellitus, nah, kalau orang itu makanan yang dimakan enggak sepenuhnya bisa diolah oleh yang namanya organ pankreas tadi. Dia gagal mengolah zat-zat makanan tadi menjadi zat energi, sehingga zat-zat makanan itu tersimpan di pembuluh darah, sementara jaringannya itu merasa lapar. Makanya kalau orang yang mengalami gangguan ini diabetes mellitus, dia rasanya lapar dan haus. Kenapa? Karena si pankreas tadi dia gagal mengolah zat-zat makanan menjadi zat energi. Makanya harus kita ketahui mana-mana organ tubuh kita ini yang berperan untuk mengolah makanan yang kita makan setiap hari. Jadi kalau misalnya orang yang mengalami penyakit diabetes mellitus, dia harus mengurangi apa yang kalian tahu? Mengurangi makanan yang mengandung gula, yang mengandung karbohidrat, yang pedas. Itu pada orang yang mengalami gangguan lambung. Ya, orang-orang yang mengalami diare juga menghindari makanan yang pedas. Nah, jadi kalau kalian ada gangguan lambung, yang dihindari itu adalah makanan yang mengandung cabai yang luar biasa. Dan saya suka kan, ibu lihat kalian kalau makan gorengan pakai saus, segini sausnya itu ya. Kalau yang asam, ya asam. Kalau asam juga lambungnya kalau bermasalah nggak suka, karena asam lambung kita sudah ada, ditambah lagi dengan asam. Perasaan kita itu kayak begah gitu, kayak panas bulu hatinya. Ada pernah merasakan seperti itu? Ya, berarti itu kalian sudah mengalami gangguan pencernaan. Jadi harus hati-hati memakan makanan, jangan terlalu pedas dan jangan terlalu asam. Begitu juga dengan makanan yang kita olah di rumah setiap hari. Ada kalanya makanan itu kita harus masak terlebih dahulu. Jadi nggak boleh langsung dikonsumsi. Yang bisa dimakan langsung itu apa? Buah, ya. Buah bisa langsung dimakan. Dicuci dulu. Sudah dicuci, baru bisa dimakan ataupun dikupas dahulu. Kalau sayuran bagaimana kita mengolahnya? Masak. Iya, sebelum dimasak apa kalian potong dulu baru cuci atau cuci dulu baru dipotong? Potong dulu baru cuci. Nah, sebenarnya itu salah. Iya, biar zat-zatnya itu nggak terbuang, jadi kita cuci dulu, udah dicuci, baru kita potong. Misalnya wortel, kentang misalnya. Kalau kentang biasanya kita kupas langsung taruh ke air. Jadi kalau sayuran itu biasanya dicuci dulu yang bersih, kayak bayam misalnya, sawi, kita cuci dulu, baru kita petik. Kalau potong cabai gimana kan ini cabai? Dicuci juga dulu baru dipotong. Jangan potong dulu baru dicuci. Nah, jadi kadang-kadang pengolahan makanan ini kita kurang paham. Jadi mengurangi zat-zat gizi yang dibutuhkan sama tubuh kita. Jadi kalau orang yang mengalami gangguan pencernaan itu biasanya gangguannya pada lambung. Jadi kalau pada lambung itu biasanya tadi ibu bilang dia nggak suka makanan yang terlalu pedas atau terlalu manis ya. Nah, jadi kalau di lambung ini, kalau orang yang mengalami gangguan lambung biasanya kita kasih makanan yang kurang kena dulu.
Makan bubur, ya bubur boleh. Kalaupun makan buah-buahan yang nggak terlalu asam, misalnya pisang. Kalau orang yang gangguan pencernaan, makanannya itu harus diperhatikan. Nah ya, ini lambung. Kalau ini hati apa? Ini apa ini? Ini adalah organ hati. Yang ini empedu yang kecil. Ya. Selain organ pencernaan ini dari mulut hingga anus tadi, yang ini yang empedu, hati, pankreas, dia juga kelenjar yang membantu pencernaan makanan pada tubuh kita. Jadi kalau ada gangguan pada mereka bertiga ini, otomatis asupan gizi yang kita makan itu tidak maksimal diserap oleh tubuh kita. Jadi sekarang udah bisa kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya? Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama untuk menyediakan makanan dan elektrolit. Bagi tubuh dari manusia yang dicerna terdapat beberapa proses pencernaan makanan secara bernyanyi dan sekali. Ya. Kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 2 silakan menanggapi. Ya. Mau bertanya tentang bagian organ tubuh yang berperan dalam sistem pencernaan. Kelompok 1 silakan menjawab. Mulut dilalui oleh selaput bibir dan terdapat gigi, lidah dan kelenjar saliva. Kelompok 1 sudah merasa terjawab pertanyaannya. Sudah. Sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Halus adalah tabung yang kira-kira panjangnya sekitar 2,5 meter yang memanjang dan berpotong. Halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum panjang sekitar 5 meter, duodenum panjang sekitar 1-5 meter, sedangkan duodenum panjang sekitar 2 meter. Penyerapan makanan yang telah dicerna terjadi pada usus halus. Selanjutnya semua makanan yang telah dicerna langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 1 ada yang ingin bertanya terkait dengan presentasi kelompok 2. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 2. Usus halus terdiri dari beberapa lapis. Usus halus terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika mukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Sudah terjawab dari kelompok 1? Ya. Jadi tadi dibahas tentang lapisan dari usus halus. Tadi ada 3 lapisan ya. Jadi apa lapisannya tadi yang untuk lapisan usus halus, tunika mukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Jadi di usus halus ini ada 3 lapisan untuk menyerap zat-zat makanan yang kita makan setiap hari. Karena dalam usus halus ini, inilah terjadi maksimal. Disitulah paling maksimal terjadi penyerapan zat-zat makanan dalam tubuh kita. Sedangkan kalau di usus besar ini, nah di sini, ini tinggal di sini diserap air. Tinggal diserap air. Setelah diserap air, sisanya tadi akan dibuang atau dieliminasi menjadi feses. Nah, jadi kalau di sini di usus halus ini makanannya itu seperti bubur. Ada pernah makan bubur? Nah, begitulah dia, seperti bubur tercampur semua di situ. Tapi kalau udah sampai ke usus besar, makanan itu udah mulai mengering karena terjadi penyerapan air di usus besar. Kalau orang
diare, gimana masalahnya? Ada pernah diare? Pernah diare. Nah, jadi masalahnya di mana? Di usus halus kah atau di usus besar? Usus besar. Ya, di usus besar. Karena di usus besar ini tidak terjadi penyerapan cairan. Karena apa? Adanya kuman di situ. Ada kuman di usus besar kita. Makanya tidak terjadi penyerapan air. Tubuh kita nggak mau, dia menolak dia. Nggak mau tuh ada kumannya. Makanya kita diare. Kalau diare itu kosong nih. Ini kita semua misalnya jadi kosong. Kadang-kadang sampai ke isi dari usus halus juga kosong. Ada yang lebih parah, ada pernah diare sampai hijau beraknya? Itu kalau diarenya sudah berat. Jadi kalau diare sudah berat sampai BAB kita itu warna hijau. Kenapa warna hijau? Dari mana datangnya? Kita nggak makan, nggak minum. Kalau diare kan kita nggak selera makan kan? Nggak selera makan, badan kita demam. Kenapa jadi demam? Karena tubuh kita kekurangan cairan. Tubuh kekurangan cairan akan mengakibatkan peningkatan suhu tubuh. Kita merasa menggigil. Jadi kenapa tadi hijau tesesnya? Karena cairan dari empedu akan keluar juga. Makanya kita kalau diare kita jadi kurus. Semua cairan dalam tubuh kita ini terkuras keluar. Makanya kalau orang diare apa yang lakukan? Memberikan apa? Memberikan larutan oralit. Ya, kita memberikan larutan oralit pada orang yang mengalami gangguan diare. Bagaimana cara membuat oralit? Satu sendok gula ditambah seujung sendok garam untuk airnya 1 gelas. Jadi itu yang bisa kita lakukan, itu yang bisa kita berikan apabila ada penderita diare di rumah kita sebelum kita bawa ke petugas kesehatan. Ada pernah kalian buat? Belum ya? Nah, nanti kalau ada pengalaman seperti itu bisa dibuat gitu. Membuat larutan oralit. Bagaimana tadi? 1 sendok gula, 1 sendok makan ya. 1 sendok makan gula ditambah seujung sendok makan garam dengan air 1 gelas air hangat kalau boleh. Lalu kita aduk, kita suruh minum pada penderita yang mengalami diare tadi. Jadi kalau presentasi kelompoknya sudah selesai, Ibu sekarang mau mengundang perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan organ-organ pencernaan pada kantong. Silakan kelompok 1. Organ pencernaan terdiri dari mulut, faring, selanjutnya osofagus, selanjutnya lambung, dan selanjutnya usus halus. Usus halus terdiri dari 3. Yang pertama duodenum, ileum, dan ileum. Selanjutnya usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Selanjutnya kolon sigmoid dan anus. Ya, berarti kita ada di kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, osofagus, lambung, usus halus. Usus halus terbagi kepada 3, yaitu duodenum, ileum, dan ileum. Selanjutnya ke usus besar. Usus besar terbagi kepada 3, kolon ascenden, kolon transversum, kolon descenden. Selanjutnya ke kolon sigmoid dan anus. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi untuk yang lain juga harus mengetahui, harus bisa menunjukkan organ-organ pencernaan pada kantong, baik pada kantong ataupun pada tubuh sendiri. Tubuh sendiri coba kita
membengkak atau berisi. Nah, biasanya kan BAB sehari berapa kali? Sekali ya, pada umumnya sekali. Ada juga yang 2 kali. Nah, jadi kita kalau defekasi namanya. Kalau BAB itu disebut juga dengan defekasi. Kita kalau defekasi itu sehari sekali. Jadi setelah sigmoid terakhir adalah anus. Sudah mengerti ini anak-anak nih tentang sistem pencernaan pada manusia? Sudah. Ya. Kalau begitu, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya dari kelompok 1 ingin menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Sistem pencernaan utama pada sistem pencernaan makanan seperti lambung dan usus halus. Makanan masuk melalui mulut, selanjutnya menuju lambung. Ya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selain organ di atas yang telah disebutkan, ada juga kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati dan pankreas. Pankreas. Ya. Jadi disebutkan semua ya. Jadi organ pencernaan kita itu terdiri dari mulut, tadi kerongkongan sampai ke anus. Selain itu ada juga kelenjar pencernaan yang membantu pencernaan kita, yaitu apa tadi? Hati, pankreas dan empedu. Nah, sekarang ibu akan bagikan kalian tugas ini ya, tugas per orang. Ibu akan bagikan melalui WA group ya, kerjakan masing-masing nanti kirim ke ibu kembali. Silahkan dijawab ya. Ya, Bu. Kalau sudah selesai, silahkan dikirimkan kembali ke ibu. Ya? Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang fisiologi sistem pencernaan. Jadi ibu harapkan kalian akan membaca materi terkait tentang fisiologi pencernaan pada manusia. Ya, bisa dibaca di buku atau di Google atau di internet, di YouTube. Silahkan dicari referensi tentang fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Jadi kalau kita belajar itu nggak mesti satu sumber, boleh dari berbagai sumber. Apalagi zaman sekarang kan udah zaman digital ya, kita bisa cari informasi di mana aja. Jadi jangan berfokus dengan apa yang ibu berikan saja. Kalian bisa mencari sendiri sumber-sumber pelajaran yang kita pelajari tentang sistem anatomi, fisiologi, sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita, silakan dipimpin oleh ketua kelas
kalau udah sakit besok rasanya nggak bisa pergi sekolah. Jadi jaga kesehatan. Sekarang masih ada nggak COVID? Iya, ada dengar. Tapi kalau di luar Aceh masih ada COVID, masih ada. Jadi kita harus tetap waspada. Ya, kalau